teman-teman dari Monkey Boots. Selamat pagi. Pokoknya kalau mereka boleh mau goyang gini ya. Iya, kita ngobrol lah kayak gini aja gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, tapi kenapa sih namanya Monkey Boots? Lucu gitu. Nggak ada artinya kalau bisa dibilang. Iya, coba dijelasin kan hari ini kita topiknya lagi ngebahas soal boots. Tiba-tiba nama bandnya Monkey Boots juga. Apa ada hubungannya sama sepatu boots? Nggak ada juga, tapi sebenarnya waktu kita milih nama itu karena kita suka. Tapi ternyata ada satu merek juga yang namanya sama. Lebih ke tipe sih, lebih ke tipe sepatu bootsnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya pertanyaannya, kita juga bingung jawabnya karena emang nggak ada nama yang spesifikasi kenapa harus begitu. Apalah arti sebuah nama, yang penting semua goyang. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini kan band kalian ini udah ada dari tahun 2004 gitu. 2004, Terus album pertamanya tahun 2010. Album kedua 2016. Ini jedanya kan lumayan panjang-panjang nih. Panjang. Ngapain aja nih Monkey Boots nih? Karena kita nggak full time musisi. Oh, jadi maksudnya pada punya kerjaan sendiri punya juga? kerjaan sendiri, ada yang kerja kantoran, ada yang usaha gitu. Jadi nggak semuanya menghabiskan waktunya di musik. Jadi makanya agak lama susah ketemunya, ngatur waktunya tuh susah banget supaya kita bisa ketemuan. Oh gitu. Ya, Jadi ini sebenarnya teman main atau apa gini ya kebentuknya? Teman nongkrong. Ah kan bener teman nongkrong. Ini kalau misalnya Monkey Boots ini kiblatnya kemana sih, Wok? Ke semua genre. Semua genre. Tapi ska gitu. Iya. Tapi spesifiknya sih Jamaican music sih. Jamaican music, Garis merahnya itu ska, rocksteady, reggae. Karena ada jazznya juga kita bisa masuk di single kita sebelumnya Tunggu kita ada aksen keroncong untuk singingnya, untuk rhymingnya. Oh, tapi Jadi kan emang, biasanya kalau misalnya band ska atau reggae gitu misalnya ada identik dengan warna merah, kuning, hijau gitu. Nah, kalau Monkey Boots nih apa nih identitasnya nih? Ini identitasnya. Ini ikonnya ya. Identitasnya dia, jadi Ini udah nggak bisa maskotnya. ketukar. Nggak bisa ketukar. Ini kaptennya. Ini kapten kita. Benar. Tapi kalau misalnya ngomongin musik ska gitu di tahun 2016 ini kan bisa dibilang mungkin udah nggak terlalu banyak lagi ya band Betul. Indonesia yang mengusung ska. Gimana resep kalian supaya bisa bertahan? Bertahan gitu, survive, bersaing sama jenis musik yang lain. Sebenarnya saya moral masih banyak band ska Oh masih banyak di ya? Indonesia Oke. sejak tahun berapa? Revival tahun berapa sih? 2000-an tuh banyak, tapi emang skalanya gignya nggak banyak diliput media, nggak banyak orang tahu, dan cuma komunitas orang yang suka dengan musik jenisnya ska, rocksteady, reggae itu yang datang ke gignya sebenarnya. Nah, berarti ada resepnya gimana nih biar akhirnya semua orang tuh cinta Punya sama fans yang musik spesifik skala gitu. Resepnya sih susah ya, musik itu kan soal selera. Jadi kayak makanan, kita nggak bisa paksain lo harus suka musik ini, tapi kalau dia nggak suka ya kita nggak bisa ngomong. Intinya kita sih sebagai orang yang mainin musik ska, rocksteady dan reggae emang cuma berusaha jujur memang ini yang kita suka nggak sukanya mudah-mudahan mereka lebih suka gitu. Suka nggak sukanya kita paksa suka. Ini ada yang menarik nih, ini kan album kedua bertemakan interaksi. Nah ini covernya soal pasar tradisional gitu ya. Kenapa mengambil cover tuh suasana pasar? Biasa anak ska kan ya gitu deh, covernya pasti kan woi gaya-gaya gimana gitu. Kalau ini Jelasin nggak? kenapa? Adam nih, kata Gimana, interaksi itu Adam? dari dia. Ya, Kenapa namanya juga interaksi gitu? sebenarnya sih kita mau pilih yang unik aja ya dari cover CD itu sendiri. Jadi kita sepakat untuk memilih kata interaksi itu. Jadi di mana interaksi itu banyak berpusat di daerah pasar gitu, seperti itu. Paling gampang sih interaksi itu adanya di pasar. Di pasar. Mau gitu. kaya, Tapi emang mau kalau- miskin, kalau di- pasti ke pasar. Benar juga sih ya, pasar 10.000 ya, enggak lah 5.000 gitu ya. tradisional gitu ya. Jago nawar nih semua nih. Tapi kalau misalnya dari apa ya, kalian sendiri musik-musiknya itu lebih mengusung apa sih tema-temanya? Cinta-cintaan kah Yeah. atau pertemanan kah Apa atau kebebasan apa? kah gitu apa? Campur sih sesuai suasana hati ya. Kadang-kadang ada yang bikin soal lagu cinta, kadang soal kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti kita nggak ngajak orang buat bunuh diri. Itu paling penting. Jangan sampai dengerin musik lalu bawaannya depresi gitu ya. Tapi tahun 2011 pernah ikut festival atau ikut nominasi London Ska Festival ya. Itu gimana bisa masuk sampai ke dunia internasional itu? Ini Ewi nih. Jadi Gimana, dulu Win? ada inilah teman saya tuh namanya Boris, dia gitarisnya Artificial Life band Ska Legend. Sekarang di Sekali juga band Ska tahun-tahun lama di 95 96. Dia kontak saya, Win, mau coba ngirim nggak ke ada festival nih tahun 2011 itu International Ska Fest.
seluruh dunia, worldwide katanya. Coba aja masukin. Terus saya coba email ke sana. Coba aja nothing tulus gitu ya. Nothing tulus. Terus? Jadi saya coba, ternyata feedbacknya bagus. Feedbacknya bagus. Akhirnya saya berhubungan terus sampai dari berapa band sih? Kalau nggak salah dari 500 lebih, Wow. terus seleksi sampai kita 10 besar. 5 besar. 5 besar. besar. Apa udah pada lupa apa gitu? Saking udah lamanya ya. Dan kita nggak jadi jalan. Why? Kenapa? Karena di sana krisis ekonomi katanya. Mereka nggak bisa afford tiket kita buat ke sana. Oh, Dan jadi udah sampai 5 besar. 5 besar dan mereka harusnya 5 besar itu kita berangkat semua. Ternyata yang diambil cuma 2 besar. Oke. Sisanya nggak ikut jalan. Tapi tetap bangga lah ya pernah bangga masuk ke lah London. Wow banget. Dari 500 peserta. Wow. besar. Apresiasi ya berarti ya. Nah, Kalau sekarang berarti kalian lebih aktifnya manggungnya di acara-acara mana aja nih? Masih sering manggung di Gigi kecil, tempat-tempat kecil, suasana padat dengan teman-teman di sekitar. sedap. Untuk kemungkinan juga si sunatan ya. Sunatan, acara ini. Itu juga ada. Dan pensi masih suka. Oh, pensi-pensi. Ah, oke. Ini kalau misalnya yang ada fans kalian di luar yang mau follow, kalian bisa follow kemana sih untuk mengikuti kegiatan kalian Ada yang sehari-hari? megang bagian sosial media. Dam, di mana Dam? Di Kayaknya dari tadi semua ke Iya, Dam. Di bagian IT kita. Oh gitu. Dokter. Kalau di website kita bisa akses www.monkeyboots.id.com. Di Instagram ada monkeyboots.id, lalu di Facebook ada monkeyboots.id juga. Lalu di Twitter ada monkeyboots.jkt. Lalu next project-nya apa nih yang mau dibuat? Mungkin mau bertanding atau berkompetisi di kancah internasional lagi? Sekarang Untuk mungkin sementara sih single. Single. Oh, Kita single. lagi produksi single. Untuk album ketiga ya. Untuk Untuk dan album ketiga juga. Jadi album keduanya 2016, 2003, Ya kan 2016 juga. lagi proses tapi emang lagi agak dipercepat. Oh, Oke. 6 album 2016 semua. Apa single judulnya nih yang lagi Pasti udah diproduksi? kangen soalnya nih fans-fansnya. Singlenya itu lagi dipilih. Dia kita baru recording sekitar 8 laguan. Dan kita lagi milih singlenya tuh. Oke, Lagi dipilih. sukses terus. Oke buat deh kalau Monkey gitu Boots. nanti masih akan perform lagi dong. Masih. Judul lagu berikutnya apa? Kasih bocoran. Jadi lagu berikutnya kebanggaan kota kita tersendiri, Jakarta. Oh, Jakarta judulnya. Oke. Pas nih udah mau pilkada gini Iya, pas kan. banget ya.